Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat menolak atau menghindari fakta bahwa hidup kita ini dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Dan kita tidak bisa menolak fakta bahwa kebaikan Tuhan itu nyata di kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, di situ kebaikan Tuhan sungguh ada hadir dalam kehidupan kita. Maka apabila di kehidupan ini kita melupakan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak tahu untuk berterima kasih kepada sumber yang memberi kebaikan kepada kita. Sebab itu, datang mendekat kepada Tuhan malam hari ini adalah salah satu cara kita untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan segala kebaikannya kepada kita sekalian. Dan saya menyapa buat yang sudah bergabung malam hari ini. Untuk Ibu Yuli Nurhayati, selamat malam Ibu Yuli yang ada di kota Purwokerto. Selamat bergabung dengan kami dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Dan marilah kita menghampiri hadirat tahta Tuhan untuk rindu menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Engkau menyatakan kami menjadi anak-Mu dan menjadi ahli waris-Mu. Tuhan, kehormatan bagi kami boleh mengarungi hidup ini dalam kebaikan-kebaikan Tuhan yang seperti ombak, seperti air yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami menerimanya Tuhan dengan ucapan syukur dan kami mengembalikannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pakai kami menjadi sebagai yang mana Engkau inginkan Tuhan, dengan kebaikan-Mu, dengan cara-Mu mengolah hidup kami, cara-Mu untuk memproses kami. Biarlah kami semakin mengenal Tuhan lebih jauh lagi, mengenal kebenaran-Mu lebih dalam lagi, serta mengenal pribadi-Mu lebih lagi, supaya hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau Bapa, malam hari ini kami diberkati Tuhan dengan firman Tuhan, diberkati Tuhan dengan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan, singkapkan bagi kami Tuhan, untuk kami mengerti dan melakukannya tepat seperti apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa, malam hari ini saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Amin. Yang punya hati, punya waktu untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang tepat. Saudara adalah orang-orang yang benar-benar mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa malam hari ini saudara sedang berada pada posisi yang benar, pada situasi yang saudara hadapi hari-hari ini adalah saudara masih tetap bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih sabar? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih saleh, soleh? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri? Satu-satunya jalan adalah dengan mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang tepat malam hari ini berkumpul bersama-sama, sehingga saudara menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas dan kualitas yang luar biasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara membaca ajaran Rasul Petrus, dari surat Petrus yang kedua. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. Sebelumnya saya menyapa untuk Bapak Musi yang ada di Solo. Apa kabar Pak Musi, sehat-sehat baik? Menyapa untuk Ibu Titi yang ada di Mipiran Purbalingga, kiranya tetap mengalami sukacita Tuhan. Saya percaya bahwa Bu Titi dan keluarga adalah orang-orang yang tepat, yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan di mana hari ini berada. Shalom untuk Bu Titi yang ada di Mipiran. Untuk Ibu Yuli yang ada di Purwokerto, kiranya malam hari ini menemukan jawaban atas setiap pergumulan saudara, sehingga saudara tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, mari kita baca satu ayat dari surat Petrus yang kedua, ayat pasal pertama ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ini adalah sapaan shalom votum yang ditulis oleh Rasul Petrus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menghadapi guru-guru palsu,
jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menghadapi para penyesat-penyesat akhir zaman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih maksud daripada salam ini? Yaitu kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku, saya ingin membacakan saudara dalam firman Allah yang hidup. Ya, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Ya. Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Ya. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Salah satu solusi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan adalah mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik. Mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih yang menjadi persoalan pokok masalah dalam kehidupan umat percaya pada waktu itu adalah banyak orang mengalami kebimbangan, keraguan ketika menghadapi para guru-guru palsu, para penyesat. Saudaraku, hari-hari ini sedang marak ya tentang guru-guru palsu yang ada di media sosial, tentang guru-guru palsu yang ada di YouTube, tentang pengkhotbah-pengkhotbah palsu yang ada di YouTube. Mereka pengkhotbah tapi bukan seorang gembala. Mereka seorang penceramah tapi bukan seorang gembala. Ya, ada banyak YouTuber Kristen yang ada di channel-channel YouTube atau di TikTok atau di Snack Video atau di Instagram atau di Facebook. Itu ada banyak guru-guru palsu yang bermunculan akhir-akhir zaman ini. Ya, saudaraku, ketika kemarin saya menonton sebuah tayangan di akun TikTok, di situ ada seorang yang tertulis dengan nama pastor, pendeta yang ada di TikTok, ya, saudara, mengomentari, mengkritiki ya apa yang menjadi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang Kristen yang ada di gereja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang paling menggelitik adalah ada banyak orang itu mengkritik, ada banyak itu mengkoreksi, ya, bahwa tidak semua ayat itu bisa dijadikan lagu. Tidak semua ayat bisa dijadikan lagu. Saudaraku, kalau saudara ya melihat pembacaan ya teks kitab suci di saudara-saudara kita orang-orang Katolik atau di Roma, ya, mereka membaca ya membaca ayat-ayat suci itu dengan lantunan, ya, dengan irama, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana mungkin ayat-ayat firman Tuhan itu tidak bisa dijadikan lagu, padahal mereka membaca ayat kitab suci itu dengan nada sebuah lagu, dengan irama, dengan birama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang mengomentari tentang kritik, ya, tentang lagu Doa Yabes. Ya. Doa Yabes ini tidak teologis, Doa Yabes ini tidak alkitabiah, padahal itu kutipan dari satu ayat dari firman Tuhan, ya, menjelaskan bahwa doa Yabes itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Benarkah demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, kalau saudara ya mendengar ya koreksi-koreksi yang ada di YouTube, ya, khususnya YouTuber yang mengaku Kristen, yang ahli-ahli teologi, ya, bahwa mereka mencatat, mengkoreksi bahwa lagu ini tidak tepat, ya, padahal lagu itu adalah bunyi ayat Alkitab. Apanya yang salah? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah salah orang Kristen berdoa bahwa hidupnya diberikan kelimpahan, sementara Yesus mengajarkan bahwa berdoa untuk makanan hari ini secukupnya? Apakah ini sesuatu yang bertentangan? Ya,
sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, ketika mendengar kata bahwa hal ini bertentangan dengan ajaran Yesus, saya tergelitik. Apa doamu ketika hari Minggu ke gereja? Apa doamu ketika mendoakan jemaatmu? Apakah engkau mendoakan bahwa jemaatmu akan menjadi orang yang miskin, orang yang susah, ya, sehingga teologi salib, teologi penderitaan itu menjadi kenyataan dalam kehidupannya? Semua orang Kristen menderita, semua orang Kristen susah. Bagaimana orang Kristen bisa menjadi berkat? Ya, salah satu hal bagaimana memaknai perjanjian lama, arti shalom, bahwa shalom itu diberkati secara materi, termasuk dalam bagian doa Yabes, saudaraku yang dikasihan, diberkati berlimpah-limpah. Itu konteks perjanjian lama, bahwa kata shalom itu berkat secara materi. Ya, seperti halnya Kyonghi, ya, kongsi facai, ya, semoga banyak rezeki melimpah atas hidupmu, hidup makmur dan sejahtera. Kalau ini dimaknai, ya, dijadikan kebiasaan, tradisi sebagai, ya, orang-orang keturunan Tionghoa, dan itu dianggap baik. Kenapa ayat Alkitab ini dianggap buruk, dianggap sesat, dianggap jahat, tidak sesuai dengan ajaran Yesus? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, saya begitu berapi-api. Kenapa? Karena saya merasa tergelitik bagaimana saya bisa melihat umat Tuhan, jemaat yang saya gembalakan, mengalami penderitaan dan kesusahan. Saya berdoa bahwa setiap jemaat yang saya gembalakan itu diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak ada seorang bapak itu menginginkan anak-anaknya menderita kesusahan. Ya, walaupun benar teologi salib itu harus dialami oleh setiap orang Kristen, bagaimana proses kehidupan itu mengalami kesusahan demi kesusahan, karena Alkitab mengatakan juga kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya. Artinya apa? Itu teologi salib. Barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, ya, baru mengikut Yesus. Artinya apa? Mengikuti proses Tuhan itu adalah teologi salib, teologi penderitaan yang diajarkan Yesus. Untuk bisa mencapai kemuliaan harus menderita, melewati via dolorosa, jalan salib itu. Jalan salib itu adalah sebuah perjalanan proses hidup kita mengiring Tuhan, bukan sebagai tujuan hidup untuk menderita. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai seorang gembala, pasti menginginkan semua jemaatnya diberkati oleh Tuhan. Bagaimana supaya dapat diberkati oleh Tuhan? Ya, bukan untuk, ya, melarikan diri dari Tuhan sehingga fokusnya hanya sebatas materi, tapi bagaimana berkat Tuhan itu, ya, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab sendiri mengatakan, gunakanlah mamon untuk persahabatan dengan dunia. Ya, tanpa mamon saudara tidak bisa bersahabat dengan dunia. Ya, bagaimana bersahabat dengan dunia? Saudara tidak punya efek apa-apa, tidak punya dampak apa-apa terhadap dunia. Kalau saudara menjadi orang yang susah, adalah saudara tidak bisa menjadi berkat bagi dunia. Bagaimana saudara bisa sharing hidup dengan orang lain sementara saudara tidak melakukan apa-apa? Karena dengan dasar, karena tidak punya apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa gemesnya saya ketika menonton tayangan itu, bahwa Tuhan Yesus itu punya tujuan, ya, mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu supaya murid-muridnya, ya, kesusahan sehari cukuplah sehari, dan mintalah makanan sehari itu secukupnya. Bagaimana kalau kejadiannya benar demikian, bahwa setiap orang Kristen hanya cukup untuk makan sehari itu, lalu habis besok nyari kerja lagi, ya, terus hanya cukup untuk makan hari itu lagi. Bagaimana? Ya, sebagai seorang bapak merasa gemas, ya, ketika melihat, ya, memperhatikan orang-orang yang menjadi anak-anak rohaninya itu tidak bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Nah,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat hal ini dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Semoga Allah memberi berkat dan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah. Allah tidak menginginkan engkau menjadi orang yang sangat menderita. Allah tidak menginginkan engkau menjadi orang yang susah. Allah tidak menginginkan engkau menjadi orang yang papa. Walaupun pada kenyataan ketika mengikut Yesus tidak harus kaya. Tapi ketika mengikut Yesus, apa yang terjadi dalam kehidupannya terpantau oleh Tuhan, terpelihara oleh Tuhan. Sehingga semoga Allah memberi berkat dan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah, sebab kalian mengenal Allah dan Yesus Tuhan kita. Jadi, saudaraku, yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi. Amin. Ya, kekhawatiranmu akan teratasi, kesusahanmu akan teratasi, ya, penderitaanmu akan teratasi, sakit penyakitmu akan teratasi, masa depanmu akan teratasi ketika engkau mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi, karena engkau mengetahui jalan Tuhan, karena engkau mengetahui kehendak Allah yang harus terjadi dalam hidupmu. Kenapa proses itu masih terjadi dalam hidupmu? Supaya engkau lebih mengenal Tuhan lebih baik lagi. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana mengenal Allah lebih baik lagi? Ya, sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, maka dengan kebesaran kuasa-Nya Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Ini tujuan Allah yang diajarkan oleh Rasul Petrus, bahwa Allah menghendaki saudara mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Yes. Amin. Nah, salahkah doa Yabes? Saya tidak ada habis pikir itu para orang-orang yang tidak berkecimpung dalam pelayanan di gereja, tapi komentar banyak di YouTube, ya, komentar banyak di media sosial, ya, bagaimana mereka mengajarkan bahwa orang Kristen tidak harus kaya, padahal para YouTuber itu menginginkan kekayaan. Saya percaya bahwa konten-konten yang dibuat adalah konten-konten yang mengandung, ya, berharap mendapatkan cuan dari kontennya itu. Semakin menantang, semakin hari akan semakin banyak orang yang menontonnya. Disitulah pundi-pundi cuan akan terkumpul di situ. Nah, saudaraku, dan hari-hari ini ada banyak orang Kristen menyukai khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Hari-hari ini ada banyak orang-orang Kristen lebih percaya kepada YouTuber-YouTuber daripada percaya kepada gembalanya sendiri. Nah, saudaraku, hati-hati dengan guru-guru palsu. Waspada terhadap penyesat-penyesat akhir zaman. Apalagi kalau berbicara tentang persembahan perpuluhan. Oh, itu tidak penting. Itu perjanjian lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan mendasar kita hari ini sebagai orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan, yang diberikan kemurahan oleh Tuhan, yang dicukupi oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan dengan hidup kita, dengan berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita? Apakah itu sesuatu yang menjadi hak saudara penuh atas hidup saudara? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ketiga itu menjelaskan, sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, sementara saudara mengenal Tuhan lebih baik, ya, maka dengan kebesaran kuasa-Nya Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Ya. Bahkan Ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikan-Nya sendiri. Bahkan kebaikannya sendiri pun diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Hidupnya sendiri diberikan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Bagaimana mungkin Tuhan menginginkan anak-anaknya itu mengalami kesusahan yang abadi, ya, penderitaan yang abadi, ya. Seolah-olah orang Kristen itu tidak boleh senang, ya.
kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Sesat, kata mereka. Sesat, kata mereka. Padahal mereka juga mengumpulkan uang, ya. Padahal mereka mencari kerja hanya untuk uang. Apa yang mereka lakukan untuk kerajaan Allah? Ya, apakah dengan menjadi seorang YouTuber itu, ya, mereka memperbesar kerajaan Allah? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sementara dalam surat Petrus yang kedua ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, supaya kita menjadi orang yang saleh. Orang yang saleh itu orang yang takut akan Tuhan, ya. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Tuhan itu berjanji, ya, janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Amen. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Salah satu ciri orang yang mengenal Tuhan lebih baik ialah dapat mempergunakan berkat yang Tuhan berikan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, ya. Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu. Jadi terhindar dari hawa nafsu. Bagaimana supaya terhindar dari hawa nafsu? Satu-satunya jalan orang yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah mengenal Tuhan Yesus lebih baik. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Apa maksudnya menambah iman kita? Kebajikan. Apakah iman saja tidak cukup? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya membandingkan dalam firman Allah itu, tetapi segala anugerah ini diperoleh tidak hanya dengan iman semata-mata. Loh, kok sepertinya bertentangan? Ya kan? Loh, padahal keselamatan hanya diberikan oleh Tuhan hanya karena anugerah, hanya karena iman. Terus, apakah iman saja itu cukup? Saya kira, ya, ajaran Rasul Petrus malam hari ini yang kita baca mengatakan demikian. Justru karena itu kamu harus bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Orang yang beriman kepada Tuhan bertambah-tambah kebaikannya. Ya, ayat yang kelima itu, ya. Saudara harus juga berusaha hidup baik. Orang yang beriman kepada Tuhan harusnya hidupnya bertambah baik, bukan bertambah jahat. Orang yang rajin beribadah harusnya hidupnya bertambah baik, bukan bertambah jahat. Ya. Karakternya semakin baik. Karakternya semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin julid. Bukan semakin hari semakin menjadi provokator. Bukan semakin hari semakin menjadi orang-orang yang suka ngomporin orang untuk melakukan berbuat jahat. Ya. Kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Harusnya iman itu bertumbuh. Apa bukti bahwa iman orang Kristen itu bertumbuh? Yaitu mengenal Tuhan lebih baik lagi. Imannya ditambahkan kepada kebajikan. Dikatakan, ya. Dan kepada kebajikan, pengetahuan, ya. Selain berbuat baik, ada pengetahuan yang ada dasarinya, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ada penguasaan diri. Ya, apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri itu tidak menjadi orang yang hanya untuk kepentingannya diri sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya,
Malah itu pun belum cukup. Saudara harus belajar mengenal Allah lebih baik dan mengetahui kehendaknya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, katanya beriman kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya? Seringkali orang Kristen itu banyak salah paham, gagal paham tentang imannya kepada Tuhan, ya. Seringkali pengetahuannya akan firman Tuhan itu hanya untuk mengoreksi orang lain, hanya untuk mengubah kehidupan orang lain sesuai dengan pandangan matanya. Ya. Harusnya iman yang bertumbuh itu adalah iman yang mengoreksi hidupnya sendiri. Ya, iman yang semakin hari semakin dapat menguasai diri, ya. Bagaimana menata diri, bagaimana hidup kita semakin hari mengenal Tuhan itu lebih baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ya, orang yang mengenal Tuhan lebih baik itu semakin hari semakin bisa dikatakan kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Apa maksud ayat ini, saudaraku? Saudaraku, saya akan membacakan untuk saudara ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7 itu memiliki pengertian yang demikian. Hal ini memungkinkan langkah selanjutnya, yaitu menyukai pergaulan dengan orang lain. Jadi orang yang mengenal Tuhan lebih baik itu menyukai pergaulan dengan orang lain. Tidak eksklusif, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk keluarganya sendiri. Saudaraku, orang yang mengenal Tuhan lebih baik itu orang yang menyukai pergaulan dengan semua orang, ya, serta menyenangi mereka, menyenangi orang lain, bukan hanya untuk kesukaan dirinya sendiri. Bahkan Alkitab mengajarkan bahwa kita untuk mencari kepentingan orang lain, bukan hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri. Salah satu ciri adalah orang yang mengenal Tuhan lebih baik, dia mencari kebaikan-kebaikan orang lain, bukan tentang keburukan-keburukan orang lain. Seringkali terjadi, ya, ketidaksehatian dalam sebuah gereja. Karena apa? Karena mereka memaksakan supaya orang lain cocok dengan dirinya. Padahal Alkitab mengatakan, Rasul Petrus mengajarkan supaya kita menyukai pergaulan dengan menganggap orang lain itu bisa menyenangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Ayat yang ke-7 ini luar biasa, yaitu menyukai pergaulan dengan orang lain serta menyenangi mereka, sehingga akhirnya kasih saudara kepada mereka akan makin mendalam. Mengasihi orang lain semakin mendalam. Itu ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan lebih baik. Bagaimana kita mengatakan bahwa iman kita bertumbuh sementara kita tidak punya sahabat sohib, ya, tidak punya sahabat kental, yang punya hanya ruang lingkup keluarga, saudaraku. Itu sungguh mengenaskan. Kemana-mana, ya, dengan keluarganya sendiri, tanpa orang lain yang ada di sampingnya. Bagaimana mungkin, ya, surga itu hanya milik mereka? Bagaimana mungkin surga itu hanya milik sebuah keluarga? Pada surga itu milik orang-orang yang mengenal Tuhan lebih baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, sekali lagi katakan berlimpah-limpah. Ya. Jadi ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Ya, ayat 8, nah, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-8 saya mau bacakan saudara untuk lebih paham lagi. Ya, jika saudara terus hidup demikian, secara rohani saudara akan tumbuh menjadi kuat dan berbuah. Kuat dan berbuah. Tujuan orang Kristen, ya, memiliki rohani yang baik, memiliki rohani yang bertumbuh, iman yang bertumbuh, supaya kuat dan berbuah serta berguna bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah hidup kita berguna untuk Tuhan? Ya, kalau kita merenungkan hidup kita sampai hari ini, apakah hari ini saya berguna bagi Tuhan?
Itu satu pertanyaan penting bagi semua orang Kristen. Ya, dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa ketika engkau mengatakan, oh, aku sudah cukup baik, aku beriman kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah berguna untuk kepentingan Tuhan? Atau hanya berguna untuk kepentingan saudara sendiri? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Satu hal yang perlu kita ingat adalah kita sudah diampuni dosa kita. Harusnya kita itu melakukan hal baik kepada orang lain supaya orang lain mengalami pengampunan Tuhan, bukan membuat orang lain itu semakin terperosok. Semakin hari mereka semakin jauh dari Tuhan, semakin hari mereka tidak punya minat rohani. Hari-hari ini ketika media sosial itu tanpa batas, banyak orang Kristen tidak menyukai gereja, banyak orang Kristen tidak menyukai ibadah, banyak orang Kristen tidak menyukai berdoa di rumah Tuhan. Ya, banyak orang Kristen tidak menyukai membaca Alkitab. Ya. Mau bukti bahwa orang Kristen tidak suka baca Alkitab? Ya. Berapa kali saudara membaca Alkitab manual yang ada di rumah saudara? Atau saudara hari-hari sudah tidak punya Alkitab lagi karena saudara mengandalkan HP suci, bukan kitab suci. Saya percaya orang Kristen, apalagi kepala keluarga, orang tua yang tidak mengajarkan anak-anaknya untuk membuka Alkitabnya, ya, saya percaya anak-anaknya akan menjadi generasi yang hilang. Anak-anaknya tidak paham akan firman Tuhan. Bahkan ditanya, murid Yesus itu siapa saja? Nggak ngerti. Miris sekali. Banyak anak-anak sekolah minggu yang tidak menyukai membaca kitab suci, tidak menyukai menjaga kita. Nurun siapa? Ya nurun orang tuanya. Kepada siapa lagi anak-anak punya patron? Ya, karena orang tuanya tidak pernah terlihat oleh anaknya membuka Alkitabnya di rumah. Saudaraku yang dengar, begitu miris kehidupan orang Kristen. Ya, banyak guru-guru palsu berkeliaran di mana-mana. Ya, banyak penyesat ajaran Kristen ada di mana-mana. Waspadalah terhadap para penyesat akhir zaman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan ayat ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saya akan membaca untuk saudara lebih paham lagi ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dalam bahasa yang lain. Ya, tetapi siapapun yang tidak menambahkan hal-hal di atas kepada imanmu, kebajikan, ya, pengetahuan, pengertian, penguasaan diri, ya. Di situ dikatakan, tetapi siapapun yang tidak menambahkan hal-hal di atas kepada imanmu, betul-betul buta atau sekurang-kurangnya kabur penglihatannya. Oh, minus. Ia sudah lupa bahwa Allah telah membebaskan dia dari hidup lama yang penuh dosa, supaya sekarang ia dapat menjalani hidup yang baik bagi Tuhan. Jadi, saudara sekalian yang saya kasih, berusahalah membuktikan bahwa saudara benar-benar tergolong orang yang sudah dipanggil. Benar-benar tergolong orang-orang yang sudah dipanggil. Ya, serta dipilih Allah supaya saudara tidak tersandung atau jatuh. Allah akan membukakan pintu surga lebar-lebar supaya saudara memasuki kerajaan yang abadi milik Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku, pengharapan terakhir kita adalah memiliki kehidupan yang kekal, bisa masuk surganya Tuhan, sehingga pintu surga dibuka Tuhan lebar-lebar untuk saudara, sehingga saudara tidak tersandung dan jatuh, ya, tidak sampai masuk pintu gerbang itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika saudara mengenal dia lebih baik lagi, jika saudara mengenal Tuhan lebih baik lagi, saya percaya apa yang menjadi pergumulan saudara bisa teratasi. Kekhawatiranmu, kesusahanmu, kesengsaraanmu, penderitaanmu, sakit penyakitmu. Jika engkau mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi,
engkau akan memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu. Dan ketika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu, maka engkau akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan dalam hidup ini supaya menjadi berkat bagi orang lain? Jangan hanya menuntut orang lain yang melakukan hal baik untuk saudara, tapi tuntutlah diri saudara untuk melakukan hal baik untuk orang lain. Sukailah orang lain, ya, sukailah pergaulan dengan orang lain. Saudaraku, dalam ilmu bisnis mengatakan demikian, ya, bahwa semakin banyak bergaul, kita akan semakin banyak kesempatan untuk memperbesar, ya, area link bisnis kita. Ya, semakin banyak kita bergaul dengan orang lain, semakin banyak orang yang akan membeli produk-produk kita. Kalau kita tidak memiliki pergaulan yang banyak, ya, maka jangan berharap berkat Tuhan itu mendatangi hidup saudara, karena berkat Tuhan itu diperintahkan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk mengakhiri, ya, renungan kita malam hari ini, waspadalah terhadap penyesat-penyesat akhir zaman, waspadalah terhadap guru-guru palsu yang ada di sekeliling kita, bahwa ada banyak orang-orang yang mencoba menyesatkan, ya, iman orang Kristen sehingga jauh daripada Tuhan karena mulai tidak mempercayai pengajaran-pengajaran yang ada di gerejanya. Mereka mulai mempercayai apa yang mereka lihat di HP sucinya, ya, bukan di kitab sucinya, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak semua yang ada di HP suci itu benar, ya, karena saudara mulai bergeser bahwa saudara tidak memerlukan Alkitab lagi, saudara tidak memiliki firman Allah yang hidup, ya. Saudara tidak memiliki Alkitab lagi. Yang saudara punya adalah HP suci, ya. Saudara pikir bahwa dengan Mbah Google semuanya dapat teratasi dalam kehidupan saudara. Saya mengatakan tidak demikian, bahwa sumber satu-satunya yang menjadi tolak ukur pusat kehidupan iman percaya kita adalah Alkitab. Ya, ini Alkitab. Alkitab. Ya. Saudara harus kembali membaca Alkitab saudara. Saudara tidak bisa mengesampingkan Alkitab manual ini. Karena apa? Bagaimana saudara mengajarkan anak-anak saudara untuk membaca Alkitab sementara saudara tidak pernah memegang Alkitab? Saya mengingatkan sekali lagi, ya, tugas saya akan membacakan di sini, ya, bahwa tugas seorang gembala. Apa itu? Ayat, ya, yang ke-13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu. Tugas seorang hamba Tuhan adalah mengingatkan umat Tuhan untuk kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Ya, kembali kepada Alkitab. Jadi ajarkanlah anak-anakmu untuk membaca Alkitab. Ya, jangan pernah tinggalkan Alkitab itu sampai berdebu di rumah saudara. Ya. Bagaimana mungkin seorang anak yang ada di sebuah rumah tangga melihat bapaknya membuka Alkitab? Bagaimana mungkin seorang anak yang ada di sebuah keluarga yang melihat ibunya membaca Alkitab di rumahnya? Bagaimana mungkin seorang ayah, seorang ibu bisa memberikan nasihat kepada anaknya sementara tidak memberikan contoh yang baik dalam keluarganya? Ini peringatan yang keras bagi orang Kristen. Tidak pandang bulu. Mungkin ini sesuatu yang menyakitkan. Kenapa? Teguran itu sesuatu yang pahit. Tapi saudara harus telan pil pahit itu. Firman Allah yang hidup, Alkitab yang saudara punya, merupakan satu jawaban dalam kehidupan saudara. Belajarlah
mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi, sehingga engkau bisa mengatasi segala masalah hidup saudara. Demikian pembacaan dan renungan firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa saudara menjadi orang-orang yang semakin mengenal Tuhan lebih baik. Saya menyapa untuk Pak Stephen di Kinatan yang ada di Mipiran, menyapa untuk Pak Victor yang ada di Purwokerto, menyapa Nugra Hani Puspitasar yang ada di Purwokerto, juga menyapa untuk Pendeta Edi Cahya Mulyana yang ada di Solo. Semuanya saya percaya bahwa Tuhan malam hari ini memberikan inspirasi melalui bacaan firman Tuhan, melalui ajaran Rasul Petrus. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Berdoa untuk Pak Pendeta Edi, Ibu Nugra, Bapak Victor, Ibu Titi, Bapak Stephen, ya, Bapak Musi yang ada di Solo, Ibu Yuli, dan saudara-saudara semua yang malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Kiranya saudara menjadi orang-orang yang dapat dipercayai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar sumbernya dari Alkitab, ya. Bukan sumbernya dari media sosial. Kalau mau tahu tentang isi firman Tuhan, kembali bacalah firman Tuhan, Alkitab saudara. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang tepat, yang dipilih oleh Tuhan, semakin hari semakin kuat dan berbuah bagi banyak orang. Saya percaya malam hari ini bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati. Walaupun ada kesusahan, walaupun ada penderitaan, walaupun ada sakit penyakit, saya percaya Tuhan Yesus sanggup menolong, menjawab kebutuhan hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya percaya untuk semuanya yang sudah bergabung, kami dari Kota Purwokerto menyapa dan berdoa untuk saudara. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya dalam setiap pergumulan hidup saudara. Kiranya Tuhan memberikan saudara kekuatan, kiranya Tuhan memberikan saudara kemampuan, kiranya Tuhan memberikan saudara sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan mencukupi segala kebutuhan saudara. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati usaha saudara. Amen. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Amen. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menolong saudara dari segala masalah pergumulan hidup saudara. Pintu-pintu yang saudara anggap tertutup, kiranya Tuhan membukakan pintu-pintu yang lain. Jalan-jalan yang sudah terasa buntu, kiranya Tuhan membukakan jalan keluar yang lain. Amen. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pasangan dan Amen. keluargamu. Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati sisi rumahmu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu dan usahamu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa engkau telah memiliki Allah yang tepat, engkau telah memiliki Tuhan yang tepat, sehingga engkau mengenal Dia lebih baik lagi, sehingga engkau bisa berkata bahwa Tuhan, ini aku, apa yang harus kulakukan untuk kepentingan Tuhan hari-hari ini. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya dan saudara yang sepakat bahwa Tuhan itu baik atas saudara, katakan amin. Amin. Shalom, saat malam. Kiranya berkat kemurahan Tuhan masih terjadi atas hidup saudara. Mukjizat itu masih ada, pertolongan Tuhan itu masih ada, dan kiranya kesembuhan itu menjadi milik saudara. Shalom, selamat jumpa di lain dan waktu dan kesempatan yang sama. Tuhan Yesus Shalom. memberkati.